Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah tantangan hukum dalam pasca pemilu 2024, perspektif Paslon 01 dan Paslon 03. Saudara, tim hukum nasional dari pasangan calon nomor urut 01 Anies Muhaimin telah mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan mereka menyoroti beberapa aspek, terutama terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melanggar konstitusi. Menurut Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, yaitu Ari Yusuf Amir, banyak kejadian yang mengindikasikan pelanggaran konstitusi yang terstruktur, sistematis, dan masif selama proses pemilu. Salah satu fokus gugatan adalah proses pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut melanggar konstitusi sejak awal. Selain itu, gugatan juga mencakup masalah pembagian bantuan sosial atau bansos yang masif, serta intervensi aparat penyelenggara pemilu dan pemerintah selama berlangsungnya pemilu. Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin berharap bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memperbaiki citra lembaga tersebut melalui proses persidangan dan penyelesaian yang adil dan jujur. Dalam upaya untuk membahas respons pasca pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prianto juga bergabung dengan diskusi. Dia mencatat bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk respons yang wajar terhadap pengumuman hasil pemilu, terutama ketika ada dugaan kecurangan yang dirasakan oleh paslon 01 dan 03. Perlu dicatat bahwa gugatan ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, substansi gugatan yang mempertanyakan validitas proses pemilihan dan pencalonan. Kedua, isu politisasi bansos dan intervensi aparat dalam proses pemilu menjadi fokus perdebatan. Selain itu, diskusi juga membahas kemungkinan perbedaan dinamika gugatan pada pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Di antaranya adalah peningkatan jumlah paslon dan potensi adanya putaran kedua dalam pemilihan presiden. Saudara, dalam menghadapi proses gugatan di Mahkamah Konstitusi, penting untuk memperhatikan kekuatan bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak terkait. Kredibilitas saksi dan validitas bukti menjadi kunci dalam menentukan hasil dari proses hukum tersebut. Meskipun ada upaya untuk mengajukan hak angket di parlemen sebagai langkah tambahan proses politik untuk memeriksa dugaan kecurangan, namun terdapat keraguan terhadap keseriusan dan kelanjutan dari upaya tersebut. Hal ini terutama karena
beberapa indikasi dan tanda kuat bahwa para politikus mungkin tidak sepenuhnya mendukung usulan tersebut. Dengan demikian, tantangan hukum pasca pemilu 2024 menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam mengatasi sengketa hasil pemilihan. Harapannya adalah agar proses hukum dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan memperbaiki citra lembaga-lembaga terkait dalam sistem demokrasi Indonesia. Persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah perspektif bagi paslon 01 dan paslon 03 untuk membuka semua tabir dan kecurangan yang berlangsung di dalam pemilu Pilpres 2024 ini. Semoga saja paslon 01 dan paslon 03 dapat menghadirkan bukti-bukti kecurangan secara masif dan saksi-saksi yang kompeten untuk membuka semua proses pemilu yang berlangsung tahun 2024 ini. Sehingga diharapkan ke depan pemilu-pemilu yang akan datang tidak lagi ditemukan kecurangan-kecurangan yang berlangsung seperti yang terjadi pada tahun 2024 ini. Karena bagaimanapun juga kita sebagai rakyat ingin tetap berdaulat, dan kedaulatan itu hanya bisa diperoleh melalui pemilihan umum presiden yang berlangsung secara bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita ingin kedaulatan rakyat betul-betul terlaksana secara berdaulat dan bermartabat serta berkeadilan. Saudara sekalian, itulah pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda? Tolong diketik di dalam kolom komentar. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video berikutnya. Terima kasih.